Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismi Arsini dari Gregan, Bakung. Sempat divonis hepatitis dan setelah dicek tidak. Jadi dicek di rumah sakit itu ada penyumbatan saluran empedu. Itu setelah proses USG, endoskopi, CT scan sama OMD itu masih belum ketemu jelas penyakitnya apa. Tiba-tiba mata kuning, semua kuning, tubuh kuning. Itu lalu dokter menyarankan harus operasi. Karena saya tidak mau, saya pulang. Lalu bude saya menyarankan berobatlah ke Bank HS. Saya ke sana awal pertemuan dengan Bank HS langsung dikasih obat sama racian dan pantangannya. Alhamdulillah sembuh. Terus kontrol ke sana, tinggal masih lemes, masih kuning. Diberi obat lagi, resep lagi yang berbeda. Dan pertemuan ketiga itu kuningnya masih tetap lanjut pengobatannya, dan pertemuan keempat sembuh. Dan sekarang sudah bisa beraktivitas seperti biasa, sudah bisa makan yang dulu tidak boleh, sudah bebas makan apa aja. Terima kasih Pak Hasan, salam sehat alami. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Salam sehat alami dari Sang Raja Herbal Dunia, Bang HS. Semoga panjenengan, sedulur, sahabat Bang HS dalam keadaan sehat walafiat. Kita ketemu lagi di YouTube kesayangan kita semuanya, channel kesayangan kita semuanya, tentunya Hasan Sabila Official. Di kesempatan sore kali ini, sore apa malam ya? Sore menjelang malam. Kali ini Mia Kayu Manis tentunya bersama Bang HS di sebelah kiri saya. Nanti ada sebelah kanan saya, kayak sudah cermat ya Bang ya. Nah, di sebelah kiri saya tentunya ada beliau, sang formulator herbal kita, Raja Herbal Dunia, Bang HS. Bang HS apa kabar? Halo, kita ketemu lagi di sore hari ini. Tentunya setiap pertemuan kita pasti kita mengunjungi pasien nih. Seperti sore kali ini di tengah suasana yang cukup syahdu gitu ya. Kita sudah berada di salah satu dusun desa di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Bang, kita agak beda. Dusunnya apa? Dusunnya apa tak? Kergan. Desa Bakung ke Jogonalan, Klaten ya. Kita ada di Kecamatan Jogonalen, Klaten ya. Jauh-jauh ke sini ngapain sih? Jauh-jauh sini tentunya kita mau bertemu dengan salah satu fans sedulur pasien Bang HS juga, yang juga berkesempatan jauh-jauh sudah ketemu loh sama Bang HS untuk berkonsultasi di klinik Bang HS yang ada di Radio EMC. Nah, di sebelah kanan saya perkenalkan nih, sudah ada Bu Ismi ya. Ini adalah beliau ini salah satu pasien, fan dan juga sedulur dari Bang HS yang juga berkesempatan untuk bertemu dengan Bang HS di klinik Radio EMC ya. Bu ya, sudah berapa kali ketemu sama Bang HS? Sudah 4 kali. 4 kali? Keempat kalinya kan nganter ibu juga. Nah, pertama kali ketemu sama Bang HS, sama kita juga, sama Mia juga itu, kalau Mia masih ingat banget. Kenapa? Karena saat itu Bu Ismi dalam keadaan yang lemes, kemudian matanya kuning, kukunya kuning, semua badannya tuh menguning. Nah, sebenarnya kenapa sih, kita tanya-tanya ya, kenapa serba kuning ya? Apakah kebanyakan makan pisang nggak ya? Enggak ya. Nah, Bu Ismi, pas ketemu pertama itu kan itu ya, kondisinya seperti itu, matanya bener-bener kuning, yang kuning gitu ya, yang bahkan kuku-kuku gitu ya, semuanya itu wajahnya menguning gitu ya. Usianya berapa sih?
Usianya 28 tahun. 28 tahun. Nah, di usia yang masih cukup muda ya, ibu rumah tangga muda beliau ini ya, ibu rumah tangga muda 28 tahun dengan kondisi datang seperti itu pastinya kita wah kenapa nih gitu ya. Nah, akhirnya Bu Ismi kemudian cerita bahwa Bu Ismi ini menderita salah satu penyakit yang divonis oleh medis yang namanya apa katanya kemarin sempat Itu penyumbatan saluran empedu. penyumbatan Ya. saluran empedu. Sudah berapa lama sakitnya? Kalau gejala awal itu asam lambung. Oh jadi, nah ini dia gejala awal yang dirasakan seperti asam lambung, Iya, seperti ada apa tuh? Asam lambung 1 bulan ya gejalanya seperti asam lambung. Terus selang 1 bulan nggak sembuh-sembuh dan langsung mata langsung kuning. Oh, Mata kuning, semakin kuning dan tubuh mulai Lemes. kuning. Ya, Lemes juga waktu itu. ya, Ada mual muntah juga. ya. Gejala yang dialami Bu Ismi ini ya, Bang HS ya, tadi ternyata mirip seperti asam lambung, tapi tiba-tiba menguning Bang HS badannya, gitu ya. Kalau tidak salah pada saat itu saya vonis ada pembengkakan pada limpa ya. Sehingga ada warna kukunya kuning, matanya kuning gitu. Sehingga mata kuning itu membuat dia menjadi kabur, tidak jelas untuk melihat objek. Nah, sedangkan dari pihak medis memvonis ada sumbatan pada saluran empedu. Saya tidak yakin dengan itu. Kalau memang itu sudah ketemu sumbatan, mestinya kalau dikasih obat, maka dia akan hancur. Kenapa dia tidak hancur? Berarti kita salah di dalam memvonis itu. Saya memberanikan diri memvonis ada pembengkakan pada limpa. Kemudian gejala-gejalanya mirip. Tidak doyan makan, perut keras, mata kuning, mirip. Kemudian saya memberikan resep untuk perbaikan pada limpa. Yang kedua kalinya ya berhasil ya. Yang pertama itu karena imunnya turun. Oh, imun Ya. ya. Terus kedua limpa. Kedua limpa ya, betul. Terus ketiga itu sudah mendingan tapi matanya masih kuning. Kuning. Ya. Terus keempat sudah. Yang keempat selesai. Ah, oke. Itu artinya begini. Ketika penyakit itu sudah lama sekali tidak bisa kita obati, tidak bisa ditemukan penyakitnya, sehingga drop imunnya. Jadi kekebalan tubuhnya sama sekali tidak merasakan mempunyai kekuatan. Keringatnya dingin, tenaga habis, lemes dan sebagainya. Akhirnya saya mencoba perbaikan imun, yang kedua perbaikan limpa, yang ketiga menghilangkan warna kuningnya yang ada di kuku dan yang ada di mata, berhasil. Yang keempat sukses. Hanya 4 kali saya menangani. Beliau sukses. Sampai saat ini tanpa minum obat sehat. Sudah Itulah. bisa beraktivitas lagi ya sebagai ibu rumah. Sudah bisa tadi gendong-gendong. Iya. Kemarin bener-bener yang dirasakan Bener-bener nggak bisa apa-apa. nggak bisa Pas apa-apa. Bener sakit itu ngomong anak aja nggak bisa, gendong nggak bisa. Jadi Bener-bener nggak sampai gendong anak aja nggak bisa, nggak kuat. Jadi Lemes. tiduran aja. Cuma tidur Iya, aja. ngomong neneknya Oke. sama Nah, kakeknya. tahu dari mana Bu Ismi itu Bang Dari Es? sedulur juga, dari ada yang bude bilang. saya, iya. Bude saya kan fans beratnya Pak Asun Oh, Iya. oke. Kemarin ya sebenarnya hari ini saya suruh datang, cuman karena mungkin kehalangan. Oke. Jadi enggak bisa datang. Berarti justru dari saudara ya Iya. yang ngasih tahu. Iya. Oke, kemudian akhirnya dengan tekad yang Iya. kuat mau dengan ibu ya kemarin. Iya, dengan ibu. Boncengan pakai motor ya Iya. waktu itu ya. Dari sini sampai ke klinik Bang AS yang Radio MC lumayan cukup jauh loh ya. Lumayan, Jadi iya. bener padahal saat itu kondisinya juga lagi drop-dropnya Iya. ya. Tapi luar biasa ya Bang AS ternyata dengan semangatnya Bu Ismi. Nah, itu kan ada pantangannya agak banyak loh ya Bang Iya. AS ngasihnya. Itu tertib juga. Tertib. Wes, Ya, tertib karena sudah mendingan ya. Sekarang udah enggak. Oh, sudah kayak Sudah sembuh. sudah dilanggar. ada rebusannya juga, diminum juga rebusannya. Ya. Dulu diminum terus. Diminum ya, berarti memang kombinasi rebusan dan Kadang saya kapsulnya. berpikir gini ya. Saya itu dihadirkan dengan berbagai macam penyakit, ya.
Padahal saya paling senang menangani itu seperti diabetes itu paling senang. Saraf kejepit itu saya paling senang. Terus kemudian hipertensi, stroke itu paling senang. Tapi kan ada yang datang kanker, ada yang datang ini seperti tadi liver, ada sumbatan empedu dan sebagainya. Ada jantung dan sebagainya. Nah, dari banyaknya penyakit masyarakat yang datang itu sehingga kan kita jadi pingin tahu, pingin belajar. Ternyata, loh saya kok mampu mengobati ini. Berarti penyakit yang lain bisa dong. Saya coba lagi, ternyata bisa. Jadi artinya dari berbagai macam penyakit, kalau kita mau belajar, kita mau mengkaji bagaimana kerjanya organ di dalam tubuh. Oh, kerusakannya ada di sini. Pakai apa saya yang mengobati? Oh, pakai resep yang saya kasih. Tentunya seperti kemarin ada temulawak, itu kan yang saya kasih. Tentunya seperti itu karena hubungannya dengan liver. Oke. Dan pastinya itu tadi ya Bang Ais ya. Kalau tadi sampai di parkiran Bang Ais itu begitu turun langsung di sini ada tumbuhan apa ya Mia? Oh, ada daun jati ternyata. Oh, ada daun ada daun Budersono gitu. Langsung bisa oh ini nanti dipasangkan dengan ini ya. Tadi dibuktikan dengan beberapa tetangga dan juga saudaranya dari Bu Ismi juga yang konsultasi dengan Bang Ais. Yang dicarikan yang ada di lingkungan sini saja gitu. Jadi ya nggak usah nanti susah-susah nyari. Itulah Bang Ais bagaimana bisa matchingin rempah-rempah, matchingin herbal tentunya di tangan yang tepat. Sekali lagi tumbuhan di tangan yang tepat gitu ya Bang Ais ya. Nah Bu Ismi sekarang kan sudah bisa beraktivitas lagi, sudah bisa bekerja sebagai ibu rumah tangga dan lain sebagainya. Pantangan juga sudah ini ya. Kalau keluarga sendiri itu kemarin juga kan tahu perkembangannya Bu Ismi gimana komennya atau mungkin suami? Ya alhamdulillah bersyukur semua. Bersyukur ya. Kan memang dari awal kan sakitnya itu kan ya seperti itu kan lihatnya seperti itu. Ya nyedihin ya, nyedike gitu ya kalau mesakno gitu ya maksudnya. Kok jadi seperti ini padahal mikir mungkin masih muda, anaknya masih kecil-kecil pula gitu ya. Tapi kalau saya melihat begini Bu Ismi yang waktu awal ya. Bu Ismi datang pertama kali di hadapan saya. Beliau itu tertidur di atas meja, saking lemesnya. Keringat dingin keluar. Semua wajah ini kuning, tidak berdaya. Ditanya hanya sepatah dia keluar. Ngendiko ibunya waktu itu ya. Mau bicara itu. Artinya kalau ini tidak segera kita tangani, maka nyawa bisa melayang. Ini dengan cepatnya Bang AS mengetahui penyakit sehingga dia selamat. Alhamdulillah. Coba kita salah di dalam memberikan obat, maka jadi korban. Itulah, membaca penyakit itu paling penting, baru kita menentukan resepnya. Jangan dibalik, resep dulu baru berpikir jane mau loro apa ya. Nah itu ya, banyak kesalahan ya. Nah itu dia bedanya Bang Ais dengan yang lain ya. Jadi beliau sudah mengetahui dulu sakitnya apa, kemudian akan dibuatkan resep yang gampang atau yang mudah yang ada di sekitar kita. Nah Bu Ismi, terakhir nih yang ingin disampaikan kepada Bang HS nih, mumpung Bang HS juga ada di sini ya. Apa sih mungkin ada kata-kata mutiara, kata-kata mutiara. Apa sih yang ingin disampaikan monggo nih? Seperti apa sih rasanya? Ya, pertama-tama yang pastinya saya sekeluarga mengucapkan terima kasih sama Bapak Hasan. Karena gimana ya? Sebenarnya itu saya itu trauma karena dulu kan sempet down, keluar rumah sakit down. Jadi trauma dengan harus masuk rumah sakit gitu ya? Ya masuk rumah sakit dengan proses pengobatan ngeceknya itu pengecekan dari endoskopi, USG dari CT scan sama OMD itu kan bikin trauma. Efeknya itu kan di badan kan berasa. Yang dari gatal-gatal. Iya, sampai gatal-gatal sampai diare gitu. Terus dan akhirnya divonis operasi, harus operasi. Jadi satu poin yang tadi kelupaan Bang AS. Jadi Bu Ismi itu sudah divonis harus operasi dari medis karena ya tadi seperti itu. Ada penyumbatan berarti ada operasi. Tapi alhamdulillahnya Bu Ismi diberikan jodoh kesembuhan
ketemu sama Bang AS dulu ya. Iya. Jadi tidak jadi operasi. Iya. Nah, itu salah satu poin yang perlu kita ini loh, ada loh ya seorang Bu Ismi yang benar-benar tadi dirasakan perjuangan di rumah sakit untuk mendapatkan tadi harus ini endoskopi, kemudian sampai sakit sampai benar-benar kalau mungkin sakit fisik tapi benar-benar membuat trauma gitu. Orang yang mengalami seperti Bu Ismi ini banyak sekali. Mereka masuk rumah sakit, pulang baru 1 bulan masuk lagi. Seperti 2 itu juga? minggu, masuk lagi. Karena Itu ya banyak sekali yang kejadian seperti itu. Tetangga itu juga masuk rumah sakit, gejalanya sama. Itu operasi dan selang beberapa meninggal. Jadinya saya traumanya gitu kan, karena apalagi daunnya tuh karena kenapa sih pulang-pulang, kenapa sih nggak mau Jadi operasi? sudah terbayang di depan mata gitu ya. Wah, jangan-jangan umurku tidak panjang lagi. gitu ya. Iya sempet. Iya. Terus karena kan banyak sakit apa. Lah terus tindakannya apa dari rumah sakit? Disuruh operasi. Saya nggak mau. Kenapa nggak mau? Lah kan bikin down. Nah, itu kan biar sembuh, biar apa kan bikin down. Benar-benar. Nah itu sebagian besar pasien Bang AS juga seperti itu ya Bang. Betul. Jadi justru yang membuat down itu adalah maksudnya omongan sekitar. Jadi orang-orang yang tidak memahami, ngerasake loh. Pasiennya boleh ngerasake saya ngono, tapi ya mungkin ya itulah namanya kehidupan ya. Divonis penyumbatan batu empedu tidak jadi operasi, sembuh sempurna dengan racikan dan juga obat dari Bang AS. Itulah Bu Ismi. Bang AS, nah terakhir monggo yang ingin disampaikan Bang. Baik nih. Jadi vonisnya itu saya menganggap bukan kan bukan penyumbatan batu empedu. Ternyata itu limpa. Saya mengobati limpanya, lihat sekarang mereka sehat, makan banyak. Pantangan yang saya larang sekarang udah dilanggar. Nggak boleh pedas, nggak boleh kecut, sekarang udah dilanggar. Sudah dilanggar ya. Oke. Itu artinya ketepatan saya di dalam membaca penyakit tidak merugikan para pasien. Itulah yang saya senang itu. Nah, saya hanya melihat pada titik tangan. Titik tangan ini ada beberapa tadi pasien saya. Sebelum kita ketemu ini tadi, sahabat Bang AS, saya sudah ada beberapa pasien yang konsultasi, kemudian saya melihat dari titik tangannya, ada yang divonis katanya saraf kejepit. Saya melihat tidak, itu terjadi karena ada pergeseran spondilosis pada lumbalnya. Itu bukan tergolong masuk di saraf kejepit. Jadi itulah saya. Kalau saya tidak yakin, saya memvonisnya beda. Gitu. Menurut keilmuan saya ya. Jadi saya yakin dengan ilmu saya tidak mungkin akan salah. Maka banyaklah pasien-pasien yang tertolong. Itulah. Maka kita kalau berobat jangan putus asa. Cari dulu orang yang paling tepat di dalam membaca penyakit. Bisa saja kita berobat yang pertama misalnya ya. Di rumah sakit A gagal, pindah B, gagal, pindah C, gagal, bukan berarti kita harus putus asa. Kita harus berpikir, siapa yang mampu di dalam membaca penyakit saya? Sebenarnya saya itu punya sakit apa? Carilah. Informasi perlu. Seperti tadi dari tahunya dari mana? Tahun apa? Saya tahunya Bang AS ini. Bude, saudara ya. Dia tahunya dari saudara. Informasi itu penting. Ya. Jadi janganlah kita memvonis seseorang misalnya seperti ini. Udahlah kamu operasi aja. Nyawa ukurannya itu nyawa. Operasi ini selamat apa tidak kan gitu kan. Maka dia keputusan yang tepat. Tidak, saya harus berobat ke Bang AS. Alhamdulillah. Luar biasa sekali tadi cerita dari Bu Ismi. Beliau dari dusunnya Bakong, Jogonalan, Klaten ya. Perjuangan beliau untuk terbebas dari meja operasi pastinya ya. Alhamdulillah sudah terwujud dengan bantuan dan juga pertolongan dari Allah lewat Bang AS tentunya ya. Kita semuanya pasti apresiasi untuk perjuangan Bang AS juga yang selalu ternyata beda ya. Tadi vonisnya ternyata ada penyumbatan empedu, Bang AS mengatakan itu pembengkakan limpa. Akhirnya sembuh gitu ya. Terima kasih sekali untuk panjenengan yang sudah bersama kita di kesempatan kali ini. Tentunya masih akan terus mendapatkan informasi-informasi yang luar biasa. Jangan lupa terus bersama kami di Hasan Sabila Official.
Bu Ismi, matur nuwun ya. Terima kasih ya obrol-obrolnya di kesempatan kali ini. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya. Salam buat Ibu ya juga sering ketemu ya. Bang AS juga terima kasih. Sore kali ini kita senang banget ya ada di Klaten. Sama-sama. Oke. Kita Demikian. kembali tugas lagi nih ya. Yes. Barangkali kunjungan kita bisa sampai di luar Jawa ya. Bisa insya Allah nanti Bang. Ini sudah di luar Jogja ya. Ini masuk Jawa Tengah kan? Iya. Oke. Baik, demikian kebersamaan kita di podcast kali ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Tentunya masih bersama Sang Raja Herbal Dunia, Bang HS. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.